Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Habib. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang saya buat. Di sini saya tidak sendiri akan mempresentasikannya. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman saya, yaitu Khairul Imam Nugroho. Tak luput pula rasa hormat saya kepada dosen pembimbing saya, Ibu Fahmi Susanti. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Nanti saya akan mempresentasikan semua unsur-unsur sumber daya manusia sampai pengertiannya. Ya, langsung saja kita pembahasan pertama ya. Pengertian manajemen. Apa itu pengertian manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini manajemen juga dapat didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif dalam hal ini adalah mencapai tujuan suatu perencanaan. Sedangkan efisien adalah pelaksanaan pekerja dengan benar, terorganisir, dan selesai sesuai jadwal. Selanjutnya saya akan membahas unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ini terbagi dalam 6 unsur. Saya akan membahas satu persatu ya. Yang pertama itu unsur manusia atau human. Faktor yang paling menentukan dalam manajemen adalah manusia. Dalam praktisnya, manusia hal yang membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila terdapat unsur manusia di dalamnya. Unsur yang kedua adalah uang atau money. Uang merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Unsur yang ketiga, material atau bahan. Bahan ini terdiri dari raw material atau bahan setengah jadi dan bahan jadi. Unsur material merupakan faktor penting dalam dunia usaha karena hasil yang baik hanya bisa dicapai bila terdapat material yang baik. Dan unsur yang keempat adalah mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja menjadi lebih efektif dan efisien. Dan unsur yang kelima adalah metode. Proses pelaksanaan kerja hanya dapat dijalankan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Dan unsur yang terakhir adalah pasar atau market. Proses pasar produk merupakan unsur manajemen yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Jika tidak ada pemasaran, maka barang tidak akan laku. Jadi suatu bisnis bila menguasai pasar, bila menawarkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan minat dan daya beli konsumen. Itulah sebabnya proses pemasaran sangat erat hubungannya dengan kualitas barang yang dipasarkan. Selanjutnya saya akan membahas fungsi manajemen. Kita ke pembahasan selanjutnya ya. Selanjutnya saya akan membahas fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini terdiri dari 5 unsur. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi manajemen itu. Yang pertama
Fungsi yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen bisnis. Perencanaan penting untuk menentukan secara keseluruhan tujuan perusahaan dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut. Unsur yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Tujuan adalah untuk mempermudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Unsur yang ketiga, penempatan atau staffing. Mirip dengan organizing, namun penggunaannya lebih luas. Bila organizing lebih memperhatikan manajemen sumber daya manusia, maka staffing lebih memperhatikan sumber daya secara umum. Selanjutnya, unsur yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap anggota bisnis atau kelompok mampu mencapai sasaran dan target sesuai prosedur manajerial yang sudah direncanakan. Yang terakhir ini adalah unsur pengawasan atau controlling. Dari serangkaian rencana dan tindakan yang sudah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Apa sih itu pengertian dari manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Di pembahasan selanjutnya, saya akan membahas pengertian manajemen sumber daya manusia menurut pendapat para ahli. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian manajemen sumber daya manusia menurut pendapat para ahli. Di sini ada Henry Shimamura menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Menurut dia, manajemen sumber daya manusia adalah sebagian pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. Pendapat kedua dari Mutiara Pangabean. Beliau menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia itu seperti apa. Manajemen sumber daya manusia menurut beliau adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisa pekerja, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan pengertian manajemen sumber daya manusia dari Ahmad S. Ruki. Beliau menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia, penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akuisisi, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Baik, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh tim saya yang bernama Khairul Imam Nugroho. Beliau akan menjelaskan atau membahas tentang fungsi operasional manajemen. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya ya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi operasional MSDM. Di dalam fungsi operasional MSDM terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Yang ketiga ada fungsi kompensasi. Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai balas jasa atau output yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut. Selanjutnya ada komponen MSDM. Di dalam komponen MSDM terdapat pengusaha, karyawan, pimpinan, atau manajer. Pengusaha merupakan orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual beli termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Karyawan ialah orang yang bekerja di lembaga atau perusahaan untuk melakukan tugas operasional. Pimpinan atau manajer. Manajer adalah orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk bisa memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, dan juga mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selanjutnya ada pendekatan MSDM. Di dalam pendekatan MSDM terdapat 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan mekanis. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi lebih murah. Yang kedua ada pendekatan paternalisme. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada periode tahun 1930-an. Dan yang ketiga ada pendekatan sistem sosial. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekompleksannya kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendekatan sistem sosial yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecah masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Selanjutnya ada proses tahapan MSDM. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen di sini diartikan sebagai proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Yang kedua ada maintenance. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pemimpin. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Dan yang ketiga ada development atau pengembangan. Pengembangan MSDM yang ada di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang yang diikuti oleh pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sekian presentasi dari tim kami, lebih kurangnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.